Ibu-ibu, kita akan membuka firman Tuhan. Jadi pastikan Anda bawa Alkitab. Siapa yang bawa Alkitab? Angkat Alkitabnya. Nah, kan gitu loh. Terus yang lain modalnya apa? Oke, ada handphone ya. Pastikan ada pulsanya. Jangan sampai tidak bisa buka ayat firman Tuhan. Ada pulsanya nggak? Oke, berarti ibu-ibu punya Alkitab. Kalau tidak Alkitab ya pakai digital. Kenapa begitu? Kita perlu berkenalan dengan firman Tuhan. Tadi dengan iman ya, saya katakan iman itu seringkali memanggil apa yang tidak ada menjadi ada. Dan tadi saya mengaminkan apa yang disampaikan oleh worship leader pada saat dia berkata, ibu-ibu yang luar biasa, ibu-ibu yang dahsyat. Itu memanggil dengan iman, bro. Coba tatap-tatapan kiri kanannya. Di samping ibu-ibu ini memang beneran dahsyat. Luar biasa. Coba lihat dulu. Ya kan? Kadang-kadang yang dilihatin juga, kamu jangan suka begitu gitu loh. Suka enggak sih, jangan gitu, jangan lihat-lihat gitu loh. Pastikan dulu, lihat kiri kanannya. Beneran dahsyat gak tuh kiri kanannya? Weh. Gak boleh tutup mata loh. Beneran, ini mata ke mata loh lihatnya loh. Kalau kurang yakin tepuk aja bilang, memang kamu luar biasa gitu loh. Ya. Nih ibu-ibu, itu ya kalau di sosmed ya, saya gak tahu, ibu-ibu ada yang pernah lihat gak? Ada kucing ya, dia ya kucing duduk atau dibilang kucing berdiri ya. Kalau berdiri kan mesti 4 kakinya, kalau duduk kan berarti kan duduk sama 2 gitu kan. Ya di sini yang piara kucing sama piara anjing tahu. Sit, nah itu sit itu artinya pantatnya turun, kakinya begini. Itu namanya duduk, karena kakinya 4. Nah kucing ini duduk di depan cermin yang besar. Pernah lihat gak? Lalu yang dia lihat di depan cermin itu singa. Kucing lihat dirinya di depan cermin itu singa. Lalu banyak orang yang menggunakan ilustrasi itu dan berkata, kita tuh sebenarnya hebat. Kita sebenarnya dahsyat. Kita sebenarnya singa. Saya bertahun-tahun percaya dengan ilustrasi itu. Bahwa sebenarnya kita hebat, sebenarnya kita singa. Tapi belakangan, khususnya 7 tahun belakangan, saya kok jadi agak terusik dengan ilustrasi itu. Karena saya ini anak biologi, saudara. Maksudnya begini, entah kamu kucing, beneran kucing, atau kamu beneran singa. Tapi seekor kucing gak bisa pura-puranya singa gitu loh. Anda paham maksud saya? Anak singa tetap aja beda sama anak kucing. Biarpun waktu masih baby kelihatannya cute-nya sama. Tapi anak singa akan bertumbuh menjadi singa dewasa. Yang akan kemudian mengaum. Yang akan kemudian menggentarkan rimba. Sementara si kucing waktu dia besar. Ya paling gede banter kucing setinggi apa sih saudara? Segini kan ya. Dan kalau dia ayo kamu mengaum. Mengaum. Kucing cuma bisa dan demennya sama ikan asin. Gak mungkin kucing kita kasih daging berdarah-darah gitu. Dia gak nafsu. Dia dikasih ikan asin udah bagus. Kalau di rumah gak ada ikan asin dia ke rumah tetangga cari ikan asin saudara. Itulah kucing. Kucing garong. Jadi kalau ada kucing di depan ilustrasi itu supaya ibu-ibu juga ada agak kalau sampai lihat ilustrasi begitu ya bisa terusik gitu. Entah lu beneran singa atau emang lu kucing. Tapi kucing tidak akan mungkin menjadi singa. Betul ya? Nah jadi saya kembali kepada statement tadi. Ibu-ibu adalah ibu-ibu yang dahsyat. Karena singa dari suku Yehuda berdiam dalam dirimu. Dan karena itu kau adalah singa. Gitu kan? Karena singa suku Yehuda berdiam dalam kita. Betul gak saudara? Nah problemnya ada singa-singa itu yang belum terdidik bahwa dirinya singa. Jadi dia demennya ngumpul sama kucing. Jadi waktu kucing meong-meong dia coba meong juga. Cuma begitu dia mau meong dia gitu. Loh kok beda? Suaranya bukan meong gitu. Jadi sudah dahsyat. Tapi seringkali belum dibukakan pikirannya sehingga kepingin ikut meong. Halo?
Firman Tuhan berkata, kebenaran yang kamu ketahui akan memerdekakan kamu. Berapa banyak singa-singa kecil, singa-singa muda yang berperilaku seperti kucing meong, bahkan kayak kucing garong. Karena tidak terdidik di dalam kebenaran. Jadi kalau berdiri di tengah masyarakat suka agak malu-malu kucing. Nah, makanya dibilang malu-malu kucing kan. Ada dibilang malu-malu singa. Enggak ada loh. Malu-malu kucing. Itu singa malu-malu kucing. Malu-maluin jadinya toh. Itu dia. Nah ini prolog. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Jangan lihat mana bapaknya. Bapak saya bapaknya di rumah. Saya ingin hadirkan topik ini, wanita bijak bagi kita semua. Dan mungkin supaya ibu-ibu juga bisa mengikuti karena ya mungkin perlu buat catatan barangkali ya. Jadi kalau pakai handphone pun ya mungkin bisa dibuatkan catatan supaya bisa dibaca lagi. Dan firman Tuhan waktu kita baca kembali dan baca kembali, kita renungkan, kita kunyah-kunyah. Itu kemudian ibu-ibu sekalian ya, itu akan memberikan rema. Jadi hanya sekedar membaca firman Tuhan itu belum jadi rema. Artinya belum dihembuskan nafas Tuhan, belum mencelikkan mata kita. Dia masih teks yang kita baca dan kita serap secara kognitif. Ya, jadi kayak kita hadir di ruang kuliah atau kita hadir di ruang kelas, dosen ngomong ya pengetahuan, nyampainya ke otak. Nah ini perlu lebih lagi dihembuskan nafas Tuhan supaya kemudian dia jadi rema yang hidup, nafas Allah mengalir dari perkataannya. Nah itu memunculkan iman. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Mendengar di sini bukan hanya mendengar dengan telinga. Saya percaya dua telinga kita tidak ada yang tertutup. Ya, semua bisa dengar. Tapi pendengaran yang seperti itu hanya akan mengisi otak kita. Karena itu pendengaran kognitif. Nah kemerdekaan tadi kebenaran yang kamu ketahui akan memerdekakan. Nah kebenaran sampai jadi kemerdekaan itu tidak hanya fungsi kognitif. Tidak hanya fungsi telinga yang mendengar. Tetapi fungsi roh yang lapar dan haus akan Tuhan. Waktu roh kita lapar dan haus akan Tuhan, maka perkataan firman Tuhan bukan hanya sekedar teks bahasa Indonesia yang kita bisa baca dan perkatakan. Tapi teks itu menjadi Tuhan sendiri berbicara kepada manusia roh kita. Alkitab berkata di dalam surat Yakobus, sambut kebenaran firman itu. Dengan lemah lembut di hatimu, firman Tuhan yang sanggup menyelamatkan jiwamu. Berarti kemerdekaan kan? Jadi kita perlu datang dengan roh yang lapar dan haus. Nah untuk bisa lapar dan haus itu kadang-kadang tidak bisa sekedar 30 menit datang di kebaktian atau 1,5 jam saudara. Kadang-kadang makanya saya suka dorong orang waktu baca teks, catat mungkin kalau nggak sekarang dapat wahyuan, mungkin nanti di tangga waktu turun, mungkin waktu nyetir jemput anak di sekolah, tiba-tiba roh Allah membuat revival terjadi di dalam roh Anda. Tiba-tiba Anda pikir, oh itu toh maksudnya gitu tuh. Kadang-kadang lagi goreng-goreng, lagi nyuci, tiba-tiba Roh Kudus. Nah itu pada saat Anda dapat pewahyuan. Nah orang kalau dapat pewahyuan, kemudian apa yang terjadi? Roh Kudus akan kemudian menggerakkan Anda untuk mengambil tindakan. Karena iman itu perlu disertai dengan tindakan. Kalau tidak ada tindakan itu mati. Iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi kita gak bisa bilang, gue ngerti firman Tuhan. Enggak cukup. It has to be translated, harus diterjemahkan menjadi tindakan. Itu keterusannya. Jadi bayangkan, di sini kita membaca teks Alkitab kognitif, otak menyerap. Oke tadi baca di mana? Oh Yohanes 16, kita bisa tunjukin ayatnya semua. Itu masih belum loh saudara loh, perjalanan masih panjang. Ya. Udah entar dicatat, baca lagi berulang-ulang. Ya makan lagi, baca lagi, tiba-tiba Roh Kudus berubah jadi pewahyuan. Jadi dari cuma baca, ngerti di otak, pewahyuan udah di dalam roh. Nah waktu udah dalam roh, ini muncul iman nih. Iman itu adalah keberanian untuk mengambil tindakan sekalipun Anda melawan arus, sekalipun orang anggap remeh, sekalipun kelihatan situasi mustahil. Jangan salah saudara. Alkitab berkata orang benar itu berani seperti singa muda. Beraninya kenapa? Karena benar. Benar itu kenapa? Karena firman Tuhan diwahyukan kepada Anda. Jadi Anda akan berani mengambil tindakan yang radikal. Senggol kiri kanannya bilang radikal. Ya,
Perempuan-perempuan dahsyat yang dipakai Tuhan dari generasi ke generasi dan angkatan demi angkatan itu memiliki reputasi sebagai orang-orang yang berani mengambil tindakan yang radikal. Radikal buat keluarganya, radikal buat anaknya, radikal buat kotanya, radikal buat bangsanya. Kenapa bisa berani begitu tuh perempuan cewek-cewek kayak begitu? Ya namanya cewek sampai sekarang, cewek zaman dulu ya pokoknya cewek, betul gak sih saudara? Kenapa mesti dipandang? Woi jangan salah. Orang benar berani seperti singa muda. Jangan, setan juga ngeri saudara kalau Anda bangun tidur. Udah bangun dia, waduh amsyong gue. Kan gitu. Ya, tapi kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, Anda udah bangun nih, udah nge-gym. Angkat ototnya setan bilang, nah kita ngopi aja dulu. Tidak menjadi ancaman, tidak jadi ancaman. Terserah mau ototnya banyak nggak jadi ancaman. Lo hidup nggak bener gitu kan. Tapi Anda hidup dalam kebenaran. Firman diwahyukan dan Anda bilang oke, tekad saya akan mengikut Tuhan. Wih, saudara, ibu-ibu, wanita-wanita yang tahu kebenaran radikal. Radikal, I tell you radikal. Yang kayak gitu baru buka mata satu aja. Baru nguap nih pagi-pagi nih. Baru setan bilang, bangun. Dia sama demit-demit tuh. Udah pada dibangunin, jangan ngopi loh. Udah bangun dia, udah menggeliat. Abis kita hari ini berhadapan sama dia. Gitu saudara. Tapi kalau tidak ada hidup dalam kebenaran, setan juga nyantai. Kita lewat juga, dia doang. Sekali lagi saya tanya. Di sini ada perempuan-perempuan yang bijak, yang dahsyat. Amin. Nah, jadi udah kognitif, pewahyuan, nah hati-hati. Orang kalau sudah sampai pewahyuan, get ready. Kamu tinggal satu langkah lagi merdeka. Kamu tinggal satu langkah lagi mengalami terobosan. Kenapa? Begitu iman itu bangkit, Anda akan diberdayakan mengambil tindakan yang radikal. Tindakan yang radikal yang bisa mengubah trajektori keluarga Anda. Yang bisa mengubah trajektori kehidupan anakmu yang tadinya dicengkeram setan. Bisa mengubah trajektori daripada daerah tempat Anda tinggal. Anda akan sanggup melakukan transformasi dan perubahan yang gila-gilaan. Karena sudah wahyu. Wahyu ini gak akan berhenti saudara. Sampai Anda mengambil tindakan iman. Nah udah ada tindakan, ada tindakan di sini. Tindakan iman, berubah jadi tindakan. Nah tindakan seperti ini saudara, ini yang akan meruntuhkan tembok. Ini akan meruntuhkan tembok. Yang akan mengubah situasi. Jadi ibu-ibu ngelihat alurnya. Ya, makanya perempuan jangan mau kalah. Kita perlu terdidik di dalam kebenaran. Katakan saya perlu terdidik di dalam kebenaran. Ya, perempuan bukan warga negara kelas 2 di kerajaan Allah, tidak ada. Kita semuanya sama-sama akan menuntaskan amanat agung. Amin. Nah, itu semua prolog. Ya ampun, prolog lama amat. Gak apa-apa, kita belajar ya. Oke, kita lihat sama-sama wanita bijak. Saya buat catatan di PowerPoint supaya dengan prolog tadi, ibu-ibu sekalian, kemudian bisa saya giring, bisa kemudian turut bersama saya untuk membuka lembar-lembar kitab suci dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Saya akan hadirkan sampel, ya ini sampling, contoh teladan dari ibu-ibu di Alkitab. Jadi artinya Tuhan pernah tercatat dalam sejarah Alkitab bekerja bersama para ibu untuk melakukan perubahan trajektori dalam kehidupan garis keturunan keluarga. Dan kalau kita percaya bahwa Tuhan kita tidak berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya, artinya Tuhan yang bisa pakai ibu-ibu itu dulu, bisa pakai ibu-ibu yang sekarang. Amin. Sehingga waktu nanti Anda lihat anak-anak ibu-ibu, ya anak-anak kalian, lihat suami, lihat kondisi lingkungan, lihat kondisi situasi keluarga besar, ibu-ibu tidak berkecil hati. Karena ibu-ibu sekarang pun sedang melayani Tuhan yang sama yang dilayani oleh Tuhan yang tertulis di Alkitab. Amin. Begitu ya cara pandangnya. Nah sekarang kita lihat wanita bijak. Saya hadirkan data statistik sebentar saudara ya. Dari Bilangan Research Center untuk menghantarkan kita juga pada pagi hari ini. Ini saya yang pindahin slide-nya ya. Oke, let's see. Oke, very good, thank you. Kita lihat di sini
Ini data dengan responden 4.000 lebih ya, anak-anak muda di seluruh Indonesia yang di research, dan data inilah yang disimpulkan oleh Bilangan Research. Ini adalah badan lembaga riset ya di Indonesia yang melakukan penelitian untuk kekristenan. Saya kutip di sini, dia katakan hanya 1 dari 4 orang muda Kristen Indonesia yang benar-benar merasa nyaman di rumah dan menikmati keberadaannya di tengah keluarga. Jadi cuma 1 dari 4. Jadi kan 1/4-nya nih ya. Bagaimana dengan 3/4-nya, majority-nya? Jadi rupanya kelihatan anak-anak muda tuh kurang nyaman berada di rumah. Ya. Jadi keluarga yang seharusnya menjadi safe place, tempat yang aman, telah menjadi tempat yang tidak nyaman bagi banyak anak muda. Data berikutnya, 1 dari 3, berarti kan 1/3. Ya. Orang muda Kristen Indonesia yang benar-benar merasa bebas mengeluarkan pikiran dan perasaannya di rumah. Hanya 1/3. Separuh aja enggak. Berarti majority 2/3-nya merasa tidak bebas untuk mengutarakan pendapat dan perasaan di rumah. Tadi pagi saya baru ada di konteks sama seorang ibu, singkat, tapi ternyata anak-anaknya, anak muda, minta waktu untuk ketemu sama saya. Dan buat ibunya itu adalah kali pertama anaknya mau terbuka ngomong sama mamanya. Selama ini dia ngomong sama teman, ngomong sama orang lain, orang dewasa lain di luar lingkup keluarganya. Karena merasa gak enak kalau mau jujur terbuka sama orang tua. Saya sambut, saya bilang saya bersyukur. Tentu saya akan luangkan waktu untuk ngomong sama anak muda ini. Ya anak muda ini sama saya berarti beda umur berapa ya? Kalau dia in his 20s gitu ya 20-an tahun lebih, hampir 30 tahun bedanya dengan saya. Ya kita bersyukur kalau ada anak yang usianya 30 tahun beda sama kita masih mau ketemu dan minta counsel ya, minta nasihat. Nah ini 1/3 saja saudara anak muda yang nyaman ngobrol apa adanya, mengutarakan pikiran, perasaan sama orang tua di rumah. Ya. Kita lihat yang berikutnya, 1 dari 2, berarti ini separuh nih, setengah. 1 dari 2 orang muda Kristen Indonesia benar-benar merasa ayahnya adalah teladan bagi hidupnya. Ini merasa, jadi dari pihak anak muda mereka merasa bapak gua nih, bapakku nih teladan hidupku. Mereka merasa entah bapaknya beneran jadi teladan atau enggak kita gak tahu. Tapi anak menganggap dan ingin supaya bapaknya ini adalah teladan buat kehidupannya, which is good. Ya. Lalu yang berikutnya 3 dari 4, nah lihat ini. Inilah posisi ibu-ibu. 3 dari 4 orang muda Kristen Indonesia benar-benar merasa ibunya adalah teladan bagi hidupnya. 3 dari 4 saudara. 75% nih berarti ya. Jumlah cukup besar. Dibanding dengan yang merasa bapaknya adalah teladan. Tadi separuh kan. Tapi mayoritas anak-anak muda. Saya mau tanya nih ibu-ibu di sini yang anaknya masih usia anak-anak ke remaja. Jadi artinya anaknya bukan di usia udah lulus kuliah. Tapi anak-anaknya masih di bangku SMA ke bawah. Coba angkat tangan. Nah cukup banyak ya majority di sini. Saya mau bilang ini hasil riset dari 4.000 lebih responden di seluruh provinsi Indonesia. Jadi sebetulnya cukup mewakili kondisi yang sebenarnya ya. Karena 4.000 itu cukup banyak dan dari semua provinsi dan berbagai aliran denominasi juga gitu kan. Anak-anak muda ini merasa bahwa ibu mereka itu loh teladan bagi hidupnya. Nah ini adalah data yang melegakan. Nah saya mau katakan di sini ya mengutip Amsal pasal 14 ayat 1. Nah ini ayatnya boleh Anda lihat, tandain, stabiloin ya di digital atau di Alkitab supaya ibu-ibu juga tahu. Perempuan yang bijak itu mendirikan rumahnya. Tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Ayo kita baca sama-sama ibu-ibu bersama-sama keluarin suara. 3, 2, 1. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya. Tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan. Di sini Alkitab jelas-jelas berkata, bukan Evelyn yang ngomong. Alkitab jelas berkata, ternyata ada perempuan bijak, ada perempuan bodoh. Ada ibu-ibu bijak, ada ibu-ibu bodoh. Ada istri-istri bijak, ada istri-istri bodoh. Bedanya cuma apa? Yang bijak mendirikan. Yang bodoh meruntuhkan. Katakan mendirikan atau meruntuhkan.
Dan di sini disebut mendirikan rumah. Saya mau tanya, ibu-ibu di sini waktu ngontrak atau beli rumah, rumahnya langsung jadi atau ada nggak di sini yang terlibat pada proses membangun rumah dari tanah? Ada? Saya mau bilang ibu-ibu sekalian, yang namanya mendirikan rumah itu bukan simsalabim abrakadabra. Langsung rumahnya jadi. Kagak begitu. Ya, itu dari bawah. Kadang-kadang waktu kita beli tanah atau beli rumah, kita lihat wah ini rumah mah udah ambruk nih. Gua gak bisa tinggalin di situ. Ayo deh sama suami mungkin. Kita mesti bangun dari awal. Ini rumah yang kita beli ini emang harganya murah karena emang bangunannya udah penuh rayap. Gak layak ditinggalin. Jadi akhirnya harus dirubuhkan, diuruk lagi untuk dibikin fondasi baru. Untuk bisa didirikan rumah. Paham ibu-ibu sekalian? Jadi yang namanya mendirikan itu dibutuhkan sense of intentionality. Intentionality adalah kesengajaan, perencanaan. Tulis itu kata-kata itu. Kesengajaan, perencanaan. Ibu-ibu yang namanya mendirikan rumah itu tadi saya bilang. Ada orang mendirikan rumah beli tanah. Tanahnya kosong. Tanah yang kosong aja kadang-kadang tidak siap langsung dibangun kok. Kita mesti gali. Jadi tidak ada yang simsalabim langsung tiba-tiba begitu. Perempuan bijak mendirikan. Nah, jadi ada unsur kesengajaan, betul ya? Kadang-kadang mesti bongkar dulu, uruk dulu, baru mulai bikin fondasi dan membangun, betul ya? Jadi ini kejadiannya satu hari atau ada proses waktu, ibu-ibu sekalian? Ada proses waktu. Apalagi setelah bikin tiang pancang, bikin tiang-tiang, wah yang repot juga nyusun batu bata. Ya, entah terserah lah mau pakai bata merah atau hebel. Hebel lebih gede. Iya, tapi kan tetap aja bata-bata itu harus disusun. Dalam nggak bisa. Ya, aku bilang tembok jadilah. Nggak ada begitu. Memang semennya mesti diaduk sama pasir sama batu. Lalu kemudian saudara kita mesti ambil tuh batu-batu dan susun satu persatu. Susun udah gitu baru satu tembok. Belum lagi tembok sana tembok sini. Satu persatu katakan sama-sama satu persatu. Keputusanku yang ilahi akan membangun rumah tanggaku. Katakan mendirikan. Faham ya? Jadi gak ada rumah tangga yang bagus, hubungan perkawinan yang bagus, hubungan ibu dan anak yang bagus, yang terjadi hanya karena kita doa jengking-jengking saja. Dari ruang doa itu harus ada terjemahan ke dalam pengambilan keputusan dan relasi sehari-hari. Tapi di sini ibu-ibu mungkin sudah menangkap gambarannya. Bahwa mendirikan itu takes work. Ya, kadang-kadang ibu-ibu mau bypass kan, udah capek sama hidup ini. Jadi boleh gak aku didoain aja dituangin minyak deh mungkin lebih afdol kayak gitu ya. Nanti gak bisa, kan kamu pulang mesti jemput anak, mesti apa segala macam. Tetap juga mesti ada pekerjaan toh. Katakan mendirikan rumah adalah kerja keras. Dan di sini saya yakin ibu-ibu tidak takut dengan kerja keras. Amin. Kita pekerja-pekerja keras, tapi pekerja keras di dalam Tuhan. Ada anugerah buat ibu-ibu sekalian. Ya, bayangkan udah kerja keras bangun rumah tangga tanpa Tuhan. Waduh, itu bisa amsyong, saudara. Tapi di dalam Tuhan ada anugerah luar biasa buat kita. Kita bisa menghadapi situasi yang mustahil dan tekanan-tekanan. Karena anugerah Tuhan. Jadi gak takut kita kerja keras. Sebenarnya kerja keras di mana? Ibu-ibu mungkin pernah nonton ya filmnya, tapi gak tahu saya. Prayer room itu war room ya. Begitu. Kadang-kadang kita pikir kerja kerasnya di mana? Di ruang doa duluan tuh. Dari ruang doa kan tapi kan cuma di ruang doa toh. Dari ruang doa kemudian pindah menjadi tindakan, perilaku, hari ke hari, tindakan iman karena ada ruang doa. Tidak cukup ruang doa saja. Dari ruang doa berubah menjadi tindakan. Dan kalau sudah begitu bekerja bersama Tuhan, Anda diperhadapkan dengan situasi mustahil kayak apapun, jebol, hancur temboknya. Amin. Karena Tuhan kita itu reputasinya adalah Tuhan yang sanggup menghancurkan tembok. Itu reputasinya. Dan itu reputasi belum berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya.
Kita sedang berurusan dengan Tuhan yang punya reputasi belah laut. Yang punya reputasi menghancurkan tembok. Jadi tembok apa sih yang kita hadapi saat ini? Amin saudara. Masalah segede apa sih? Nggak ada yang mustahil dengan Tuhan kita. Tapi Tuhan tidak kerja sendiri. Tuhan mau bermitra dengan ibu-ibu. Makanya jangan malu-malu kucing nanti malu-maluin. Ya, oh enggak, yang kayak gitu mah suami saya aja, yang kayak gitu mah biar Pak Gembala aja, pengerja di siapakah aku ini? Kalau dulu sih Pak Niko tuh ada lagu yang saya senang banget tuh. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Pernah dengar lagu itu? Zaman saya bertobat lagunya itu saudara. Jangan macam-macam sama biji mata Tuhan. Biji mata saya aja kalau dikedip-kedip, dicolok-colok orang gue tabok orangnya. Kamu mau main-main sama biji mata Tuhan. Gak bisa saudara. Amin. Jadi kita jangan malu-malu kucing. Senggol lagi kiri kanan bilang jangan malu-malu kucing. Bilang. Ini singa-singa muda ini mesti terdidik dengan firman Tuhan. Biar tidak malu-maluin. Ya kita malu-maluin sama siapa? Sama setan. Malu-maluinnya sama setan. Jadi aku gak bisa. Itu malu-maluin tuh ntar tuh. Oke kita lihat sama-sama di sini. Lanjut ya. Nah ini kita hadirkan contohnya. Di Alkitab itu ada satu ibu namanya Yokebed. Yokebed ini mamanya Musa. Ya, ibu Yokebed ini mamanya Musa. Keluaran pasal 6 ayat yang ke-19. Saya baca ya, ibu-ibu sekalian lihat di layar. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Ya, nanti selanjutnya ibu-ibu bisa baca. Karena waktu saya tidak akan bacakan komplit. Ibu-ibu bisa baca ayat itu, lalu nanti pindah ke Keluaran pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10 ya. Bisa lihat di situ. Ibu Yokebed ini adalah ibu daripada Musa. Ya, dan pada saat itu Firaun sedang membuat suatu kebijakan politis bahwa semua bayi-bayi laki-laki dari orang Ibrani harus dimusnahkan, harus ditumpas, harus dibunuh. Itu tekanannya, tekanan politis. Yang mengorbankan nyawa dari begitu banyak bayi-bayi laki-laki. Tapi saudara, seorang ibu, katakan sama-sama seorang ibu. Seorang ibu, waktu dia melahirkan anaknya, dia lihat, waduh kok elok rupanya ya. Lalu ibu ini membuat suatu tindakan yang radikal, katakan radikal. Itu resikonya nyawa, kamu melawan keputusan politik. Dia sembunyikan itu baby. Itu cintanya seorang ibu ya, nekat. Berani loh, itu kan resikonya nyawa. Kita mau lihat dari mana keberanian yang seperti itu. Nekat yang seperti itu. Berani melawan ketetapan pemerintah Mesir. Dia sembunyiin anaknya saudara. Dan Alkitab berkata udah 3 bulan gak bisa lebih lama lagi disembunyiin. Akhirnya ibu ini beserta kakak daripada si baby itu. Ini seorang perempuan muda lagi ya. Karena emak sama anak nih, anak perempuan nih. Itu membuat suatu permufakatan. Saya kok lagi baca ini tadi sementara kita dipimpin lagu pujian. Saya di situ membayangkan ayat ini. Saya bilang kenapa Alkitab gak tulis mengenai bapaknya ya. Lah ini kan dibilang anak laki-laki, seorang laki-laki dari keluarga Lewi. Berarti kan suaminya dari keluarga seorang laki-laki. Berarti kan suaminya tuh toh. Kok kagak dilanjutin lagi kisah mengenai suaminya si ibu Yokebed ini. Ayo kalau baca Alkitab teliti mikir gitu gak? Kelihatannya keputusan menyembunyikan baby Moses, bayi Musa ini adalah keputusan seorang ibu yang tidak rela anaknya mati. Cinta seorang ibu itu luar biasa. Saya pikir di sini juga pasti ibu-ibu pasti sangat sayang kepada anak-anak di rumah. Tidak mau anak-anaknya mati binasa. Tidak mau anak-anaknya hilang dan digerus sama arus pergaulan dunia zaman sekarang. Tapi gak cukup cinta seperti itu. Dibutuhkan keberanian seperti singa muda dari suku Yehuda. Untuk mengambil tindakan radikal. Berdiri untuk keselamatan generasi berikutnya.
berdiri untuk keselamatan dari penerus Anda. Dibutuhkan perempuan-perempuan yang bijak dan berani di dalam Tuhan. Kalau sekedar kucing yang ngaca di cermin dan bilang, gue singa nih, enggak, lu meong. Singa dari mana? Mulai nangkap saudara. Ibu ini, dan yang ngambil keputusan dia. Lah suaminya mana, gak diceritain. Kan di sini, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya, ini siapa ya, ibunya itu, Yokebed. Bahwa anak itu cantik, disembunyikannya. Nyanya itu apa? Ya Yokebed. Betul gak? Kata ganti orang ketiga tunggal ini, nya. Itu kan nya, itu kan Yokebed, betul gak? 3 bulan lamanya, tetapi ia di sini siapa? Yokebed tidak dapat menyembunyikannya selebih lama lagi, sebab itu diambilnya. Nya itu siapa? Yokebed. Sebuah peti pandan dipakalnya. Nya siapa? Yokebed. Dengan gala-gala dan ter diletakkannya. Yokebed terlibat aktif dalam tindakan radikal yang meresikokan hukuman bagi dirinya sendiri demi keselamatan anak laki-laki itu. Dari mana keberanian yang seperti ini, saudara? Makanya saya terharu dengan perempuan seperti ini. Apakah di ruangan ini ada perempuan yang seradikal itu untuk berdiri, melakukan apa yang bisa dilakukan demi keselamatan anak-anakku, generasi berikutnya. Lalu kakaknya perempuan muncul nih ayat 4. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh. Saudara, kok bisa kakaknya perempuan nih ikut-ikutan nih, anak umur berapa? Teenager kah? Usia di bawah 10 tahun kah? Beda umurnya Musa dengan Miriam, kakaknya ini berapa tahun? Kok ini kakak gadis muda ini mau ikut-ikutan ngamati di sungai? Itu adiknya yang lagi dihanyutkan itu ada di mana? Ini anak juga jadi berani, saudara. Kenapa? Karena lihat seniornya. Mamanya sendiri menjadi teladan iman bagi dirinya. Hei saudara, apapun yang kau perbuat, ada mata yang melihat kamu. Kalau tindakan kita sebagai orang tua kecipot, menciut di tengah tekanan, menciut di tengah kesusahan, anak-anak kita pun tidak akan mendapat warisan iman. Tidak akan belajar dan menangkap tongkat estafet. Miriam sedang berlari dalam iman beserta mama senior. Nggak takut nih anak muda nih. Ikut-ikutan ngeliat-liat itu. Kalau Firaun tahu kira-kira bakal ditangkap nggak? Karena waktu ada bidan-bidan Yahudi menolong bayi-bayi itu. Kan lahir terus nih bayi-bayi diselamatkan. Kan sampai beritanya ke istana. Ditanya loh. Lu udah kerjain gak seperti instruksi? Kenapa nih bayi-bayi laki-laki ini masih ada? Sampai mereka harus bikin skenario. Itu juga hebat tuh bidan-bidan itu. Perempuan-perempuan Yahudi mah kuat-kuat. Belum aku datang aja udah brojol anaknya. Jadi gak bisa diapa-apain. Dan untuk itu Tuhan berkati 2 orang bidan itu. Oh ini kisah paling gelap dalam sejarah bangsa Israel, saudara. Ini genocide. Yang mirip seperti ini kan seperti waktu Yesus lahir di perjanjian baru. Di situ another Firaun, memang bukan Firaun namanya tapi Raja Herodes. Herodes Agung yang gila itu. Yang berkata semua anak usia 2 tahun ke bawah dibunuh semua. Kan sama gilanya tuh. Itu sejarah hitam, kelam. Tapi di tengah yang hitam dan kelam itu muncul pemberani-pemberani. Singa-singa muda yang berani. Yang dengan tindakan radikalnya menyelamatkan generasi. Saya mau ibu-ibu tangkap bagian ini. Ada Miriam-Miriam yang sedang menyaksikan perjalanan hidup kita. Ada Miriam-Miriam yang sedang mengamati. Oh, mama rohani, spiritual leader, kakak rohani berbuat begitu. If they can, I can also. Biar perjalanan hidup kita menginspirasi generasi yang lebih muda, saudara. Jadi Miriam nengok anak perempuan ini berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. And then the rest is history. Ya, yang lanjutnya Anda baca deh. Tapi 2 hal itu Anda perhatikan, catat dan bawa pulang. Kalau Anda punya anak-anak di rumah lihat, ini si Koko lagi liatin aku supaya si Dedek bisa juga ikutan, kan begitu. Ini cara kita membangun generasi berikutnya.
Tadi ingat ya, perempuan yang bijak mendirikan. Memang rumah Anda mau berdiri itu tugasnya siapa? Generasi berikut yang lebih baik itu tugasnya siapa? Kan gak mungkin tugas gereja toh ya. Gereja memperlengkapi. Tapi yang kerja di lapangan siapa? Kan gak bisa Ibu Sri dibawa pulang ke rumah Anda. Bu Sri ya di rumah saya aja ya tinggal 24 jam ya Bu ya. Emangnya Ibu Sri apa? Gak mungkin. Atau Pak Alex sudah di rumah saya aja kan gak bisa. Ya, di gereja kita diperlengkapi. Makanya sesi-sesi kayak gini Anda berdoa, Tuhan aduh mbok aku nih nangkep ya Tuhan ya. Aduh mana khotbahnya kan cuma berapa menit itu. Tapi Tuhan dari yang berapa menit itu Tuhan aku mau nangkep. Supaya hidupku seperti Yokebed. Hidup anakku tuh kayak si Miriam. Kan begitu. Karena kalau mereka bisa dengan Tuhan, aku di generasi sekarang pun bisa bersama dengan Tuhan yang tidak berubah. Itu gereja tempat seperti ini untuk equip, memperlengkapi. Tapi setelah diperlengkapi Anda kemudian turun ke lapangan. Kau kerja di lokasi, yaitu di rumah-rumahmu. Yang Anda sudah wariskan mungkin dari nenek moyang, dari papa mama. Rumah tangga yang bobrok, yang sudah biasa berantem di rumah. Anda pulang ke lokalisir itu dan sing-singkan lenganmu. Dan berkata, kalau Yokebed dipakai Tuhan, aku dipakai Tuhan untuk memperbaiki rumah ini. Mendirikan rumah ini, puing-puing yang rusak akan aku kerjakan bersama Tuhan. Dibangun lagi tiang pancang yang baru. Dan dari generasiku ke bawah, anak-anakku akan takut Tuhan. Seperti itu saudara. Kita jangan bilang, ya emang udah begini Bu, dari sononya udah begini. Saya mah kakak beradik juga kacau-kacau. Mama papa saya juga kacau-kacau. Engkong juga kacau-kacau. Terus ngapain? Mau kacau terus ke bawah? Kan enggak. Mesti ada generasi yang berkata stop sampai di saya. Aku tahu sakitnya. Aku tahu air mataku. Aku tahu malam-malam aku sepi dan ketakutan. Tapi berhenti sampai di saya. Tapi gak cukup cuma berhenti sampai saya. Habis itu apa? Mulai dari saya. Saya bilang sama anak-anak muda ini, saya kesini nggak datang sendiri. Ada tim yang juga sedang belajar dan ikut mendengar pesan ini berulang-ulang disampaikan. Hashtagnya itu adalah berhenti sampai di saya. Nggak harus dilanjutkan lingkaran setan itu. Tapi setelah itu hashtag berikutnya, mulai dari saya. Dan Alkitab tadi saya bukakan di Amsal pasal 14. Perempuan bijak mendirikan rumahnya. Jadi Anda bermitra dengan Tuhan. Nomor satu dengan siapa? Dengan Tuhan. Habis itu dengan siapa? Dengan suami lah. Tapi kan suami saya belum dalam Tuhan. Kita lihat yang berikutnya lagi. Kalau bilang suami belum dalam Tuhan tuh, ya ampun. Ya terakhir nih, kita pindah perjanjian baru. Di sini ada Lois Eunike. Ini nenek sama mama daripada Timotius. Jadi berapa generasi? 3 generasi ya. Jadi Timotius kita kenal dong karena ada surat Paulus kepada Timotius. 1 Timotius, 2 Timotius, bener gak ya ibu-ibu ya? Jadi itu terkenal Timotius. Tapi yang kita gak boleh lupa, Timotius ini punya mama, lalu punya oma. Gitu, ini mesti diperkenalkan. Jadi Timotius itu gak jedeng langsung ada. Dia berdiri di atas bahu perempuan-perempuan takut Tuhan. Timotius berdiri di atas bahu seorang ibu dan ibunya berdiri di atas bahu seorang oma. Secara spiritual seperti itu. Kalau Anda lihat oma-oma ya kayaknya gak bisa diberdiriin juga ya. Tapi dengar ya saudara, kekuatan kita secara fisik bisa semakin lemah. Tapi manusia batin kita makin hari harusnya makin kuat. Makin kuat, begitu kuat sampai generasi berikutnya bisa berdiri di atas bahu kita. Plafon kita harus jadi pijakan daripada kaki mereka. Badannya bisa kemudian jadi lemah, apa boleh buat. Kita hidup dalam tubuh yang menua, kan begitu. Tapi manusia batin kalau waktu bertambah harusnya makin lama makin kuat. Dari glory ke glory. Nah Timotius bayangkan dia berdiri di atas bahu mamanya. Mamanya berdiri di atas bahu omanya. Gile omanya kuat banget ya. 2 generasi di atasnya saudara. Anda mau jadi oma-oma kayak gitu? Senggol, lihat mukanya kiri kanan. Ini bukan kucing-kucing kan, lihat. Bilang kalau mau jadi oma kayak begitu. Ya jangan oma-oma tapi
udah rabun-rabun, udah gak bisa ngomong. Ayo kita harus punya iman. Jadi oma yang kayak gitu tuh keren tuh, oma kayak gitu tuh. Bayangkan dia mendukung generasi kedua, dia mendukung generasi ketiga saudara. Dan generasi ketiganya dipakai menjadi partner pelayanan Rasul Paulus. Wih, hebat gak tuh? Itu kalau dibilang sekarang, waduh generasi ketiganya jadi hamba Tuhan besar. Ya orang lihatnya hamba Tuhan besar kan. Lu lihat dong ada emak-emak tuh ya. Emak tuh yang berdiri tuh untuk nopang generasi ketiga yang sekarang jadi hamba Tuhan besar. Nah kita lihat di sini. Si Jochebed ya. Si Lois. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid. Katakan murid. Jadi dia murid ya. Bernama Timotius. Ya, kita diperkenalkan. Jadi kalau Anda mau tahu surat 1 Timotius, 2 Timotiusnya, orangnya tuh diperkenalkan di Kisah Rasul pasal 16. Ibunya, ayo sama-sama kita baca. Ibunya adalah orang Yahudi dan telah menjadi percaya. Sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Kita berhenti di sini, ibu-ibu nanti bisa baca lebih lanjut. Lihat di sini. Ternyata Timotius yang punya reputasi bagus itu saudara. Yang kepada dirinya Rasul Paulus menuliskan surat pertama dan surat kedua Timotius yang tercatat di Alkitab kita. Ini Alkitab udah lama banget umurnya saudara ya. Ini mencatat kejadian-kejadian dari abad pertama dan abad-abad sebelumnya. Perjanjian baru menulis kejadian dari gereja mula-mula sampai sekarang. Itu umurnya aja udah 2000 tahun. Jadi Timotius ini udah kita dengar-dengar namanya 2000 tahun saudara. Hebat luar biasa dia. Tapi saudara Alkitab mencatat bahwa dia adalah anak dari hasil perkawinan campur. Yaitu mamanya adalah orang Yahudi, papanya adalah orang Yunani. Ibu-ibu tahu kalau belajar perjanjian lama perkawinan campur tidak boleh ya? Betul gak? Ya kan? Saya sebagai gembala juga sering pusing saya. Kalau anak-anak muda tuh udah ketarik-tarik, udah main-main mata. Sama yang di luar Tuhan. Kan begitu ya? Nah kira-kira nih nenek Lois. Nih Oma Lois, anaknya kan namanya Yunike. Coba bayangkan, memang generasi ketiganya itu dipakai Tuhan luar biasa. Tapi bayangkan dalam rentang perjalanan iman, si nenek Lois yang punya anak Yunike, waktu Yunike remaja pada usia menikah, Yunike main mata sama orang Yunani. Lalu kawin campurlah dia dengan orang Yunani. Kira-kira nenek Lois bisa bisa kayak begitu gak? Waduh anak gua, lah gimana dong? Dia ninggalkan iman, kan begitu ya? Berarti ada di dalam kisah perjalanan. Tadi saya bilang nih oma keren banget loh. Generasi kedua, generasi ketiga berdiri di atas bahunya. Tapi ternyata proses kehidupan yang dialami oleh seorang Oma Lois juga berat. Karena di depan matanya dia harus lihat anak perempuannya yang nama Yunike itu kawin dengan orang Yunani. Ibu-ibu lihat ceritanya. Nah sekarang lanjut ya. Tapi dikatakan at one point tadi ya. Bahwa si Yunike ini, ibunya ini orang Yahudi telah menjadi percaya. Katakan sama-sama telah menjadi percaya. Berarti dari titik di mana dia main kedap-kedip mata sama itu bapaknya, sama itu suaminya yang orang Yunani. Sampai titik Paulus datang pelayanan dan dia akhirnya menjadi percaya. Berarti dia sempat meninggalkan. Kan begitu ya? Nangkep ibu-ibu? Cuma saya percaya nih nenek nih oma nih gak nyerah. Waktu anaknya nikah kawin campur. Saya gak bilang bahwa hal cerita seperti ini akan terjadi dalam hidup ibu-ibu. Tapi ya mohon Alkitab ini
nggak pernah nutup-nutupi kejadian-kejadian yang kayak gitu. Alkitab tuh terus terang apa adanya ya ibu-ibu ya. Jadi kalau kita bilang aduh anak gua nih ya, aduh dia lagi suka tuh sama cewek, tidak di dalam Tuhan, aduh gimana. Lalu berasa kayak tidak ada orang yang tahu masalahku. Tidak ada orang yang mengerti kesusahan hatiku. Belum baca Alkitab. Alkitabnya belum dibaca. Kita mesti duduk di bawah satu ruangan sama nenek Lois. Oma, gimana tuh anaknya kawin sama orang Yunani? Berarti Oma ini berdiri dengan iman gak saudara? Dengan iman. Karena setelah perkawinan, entah pada saat setelah perkawinan atau setelah punya anak, yang jelas Alkitab berkata, si Yunike itu kemudian menjadi percaya. Dia balik lagi, dia menjadi percaya. Amin. Nah, lalu lihat. Sekarang kita masuk ke 2 Timotius 1 ayat 5. Ini catatan Rasul Paulus. Apa yang dia katakan? Sebab, ayo baca sama-sama. Aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama. Garis bawah itu. Hidup di dalam nenekmu Lois. Dan di dalam ibumu Yunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Lihat ini. Ada kisah, jadi Alkitab itu kalau sedang merunutkan cerita, ada yang Anda mesti nangkep karena itu tergambar gitu ya. Tapi ada yang memang bluntly tertulis apa adanya. Tapi ada yang kita mesti ngerti, kayak contohnya tadi ya. Oh ternyata Lois punya anak Yunike, lalu Yunike menikahnya sama orang Yunani. Ya kan gak boleh kawin campur, ini gimana nih? Nah lalu habis itu Yunike telah menjadi percaya, oh dia balik ya ke dalam iman, betul gak? Dan setelah dia balik dalam iman, Alkitab menuliskan 2 Timotius 1 ayat 5. Ini kita fast forward setelah dia kemudian punya anak yang namanya Timotius. Dan dikatakan bahwa iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois. Berarti Lois lah si Oma ini yang pertama-tama punya iman dalam keluarga. Halo, ada oma-oma di sini, ada yang udah punya cucu belum? Hampir. Ibu udah ada cucu bu? Congratulations. Woohoo. Cowok cewek? Oma sekarang. Aku panggilnya Ibu Sri atau Oma. Ini mah Oma masih muda ya. Saudara, ini nenek-nenek lu jangan pandang kecil meringkuk gitu loh. Oh, tiny twiny grandma. Ini tiny twiny grandma ini punya iman. Saudara, lu hati-hati sama perempuan punya iman. Mereka punya kekuatan yang di backup sama surga. Iman ini hidup pertama-tama di dalam si Oma itu, Oma Lois. Habis itu ya iyalah dia mungkin syafaat kali buat anak perempuannya si Yunike nih. Tuhan lawat nih Tuhan, Yunike kawin sama non Yahudi. Kan begitu. Makanya waktu itu si Timotius udah jadi dewasa juga tidak bersunat. Karena bapaknya Yunani. Jadi hukum sunat nggak diberlakukan sama dia. Padahal menurut orang Yahudi itu anak tuh mesti disunat umur 8 hari. Dia nggak disunat. Ya berarti kan kita lihat dalam kehidupan berumah tangga Yunike dan suaminya yang orang Yunani itu. Hukum-hukum Tuhan tidak begitu dihormati. Tapi kita lihat pertobatan radikal yang ini yang apa dampaknya. Iman yang pertama-tama hidup dalam diri nenekmu Lois. Lalu Alkitab berkata di dalam ibumu Yunike. Jadi Yunike balik dalam Tuhan. Dan Alkitab berkata, kalau kita lihat lanjutnya saudara. 2 Timotius 3 ayat 15. Coba kita lihat ini. Kita baca sama-sama ya. Ingatlah juga sama-sama ibu-ibu bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus atau Kristus Yesus. Saudara, si Oma yang tidak nyerah dengan kondisi anak yang menikah dengan orang Yunani.
Kemudian lihat anaknya kembali kepada iman. Lalu kemudian dia punya cucu laki-laki namanya Timotius. Dan ini Oma yang faham kitab suci, mengajarkan kitab suci bersama-sama dengan anaknya. Katakan satu tim 2 orang. Siapa ini satu tim 2 orang? Oma dan anak perempuannya. Mendidik siapa? Generasi ketiga. Saudara bisa lihat bahwa Anda bisa bermitra nantinya, ya, karena di sini Oma baru 1, yang lain kan masih muda-muda. Ada yang berencana untuk mantu? Masih muda-muda kayaknya anaknya, beneran mesti jemput sekolah nih. Model-model mukanya, aku mau jemput anak sekolah setelah ini. Kita lihat dalam rumah tangga, mungkin bisa dimulai dari 1 orang Oma. Saya tidak mau anggap remeh permulaan yang kecil dan kelihatannya hina. Kalau ada 1 orang saja dalam keluarga, 1 isi rumah tangga bisa diselamatkan. Mau tua kek, mau muda kek, mau ubanan kek. Karena kuncinya bukan itu semua. Tuhan gak pandang tuh ukuran fisik. Siapa seseorang yang teguh berpegang pada perjanjian Tuhan? Kalaupun harus mulai dari seorang Oma Louis. Kemudian ke anak perempuannya di restorasi Unike. Lihat, berdua ibu-ibu perkasa ini mendukung berdirinya generasi ketiga yang namanya Timotius. Gereja sekarang banyak mendengar mengenai Timotius. Tapi saya perkenalkan Anda bahwa Timotius berdiri di atas bahu 2 perempuan ilahi. Kita lewatin ya. Ini saya bacakan catatan ini. Ibu-ibu sekalian. Wanita berada dalam posisi yang unik. Katakan unik. Ya. Dalam rencana Allah bagi keluarga dan dunia. Tidak ada kekuatan bisa dibandingkan dengan wanita yang saleh dan yang murah hati. Wanita seperti ini sangat tidak ternilai harganya. Di sisi lain dari koin yang sama, tidak ada kekuatan merusak yang lebih besar daripada wanita yang bodoh. Jadi kembali kepada Amsal pasal yang ke-14, ibu-ibu sekalian. Perempuan bijak. Tadi kita bayangkan Yokebed yang dilihat teladannya oleh Miriam. Kita melihat Oma Lois yang berdoa untuk keselamatan putrinya Unike. Lalu berdua bersama-sama Unike mendidik cucunya yang namanya Timotius. Kita lihat perempuan yang bijak mendirikan rumahnya. Tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangan sendiri. Ibu-ibu, kita gak bisa berkata bahwa badai tidak akan datang dalam rumah tangga kita. Tapi memilih untuk merusak rumah tangga kita, itu bodoh. Kita punya pilihan. Apakah kita akan mendirikan atau kita menjadi pihak yang juga aktif merusak rumah tangga kita. Pilihan itu ada di tangan kita pada pagi hari ini. Saya menghadirkan sampling dari Alkitab kepada kita semua. Bahwa rumah tangga yang kuat dan kokoh itu bisa terjadi. Dan Tuhan bisa pakai para wanita untuk menjadi partner karyanya yang luar biasa. Semoga ibu-ibu di sini memberi diri untuk menjadi rekan pembangun Tuhan yang membangun generasi. Amen. Siapa di sini yang ingin dipakai Tuhan mendirikan rumahnya? Kita bangkit berdiri bersama. Kita responi firman Tuhan. Ibu-ibu, sementara saya menyampaikan firman, bila kemudian Tuhan menyentuh hati ibu-ibu sekalian, selama ini ibu-ibu bergumul, apa iya, apa bisa, apa mungkin, semoga itu terjawab. Dan hari ini mata Tuhan terarah kepada kita. Bukan Tuhan tidak tahu masalah kita, Tuhan tahu. Dan dia bertanya, maukah engkau kuutus? Maukah engkau bermitra bersamaku? Untuk mendirikan rumah tanggamu. Maukah engkau melakukan itu? Bila ibu-ibu di sini berkata saya mau. Maka ibu-ibu bisa mengangkat tangan dan berkata ini aku Tuhan. Utus aku, pakai aku untuk mendirikan rumahku. Seperti Yokebed. Seperti Lois. Seperti Unike. Bila itu Anda
Angkat tanganmu, saya ingin doakan kita semua. Nanti setelah ini, bila memang waktu berkenan, kita bisa sedikit buka sesi tanya jawab supaya ibu-ibu juga bisa mendapat kejelasan. Tapi dengan pewahyuan ini, bila ibu berkata, aku mau loh, aku mau, oh ternyata bisa ya. Yes, bisa. Dengan tangan terangkat, kalau itu Anda. Bapa, di hadapan Tuhan kami berdiri pagi ini. Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan kami. Di hadapan-Mu berdiri para ibu. Sama seperti Yokebed ribuan tahun yang lalu. Sama seperti Oma Lois dan Ibu Yunike ribuan tahun yang lalu. Engkau tidak berubah Tuhan. Engkau tetap partner agung yang sama. Kuasa-Mu tidak berubah dulu, sekarang, selama-lamanya. Tangan-tangan ini terangkat minta tolong kepada Tuhan dan menyerahkan diri untuk digandeng Tuhan. Menjadi mitra pembangun keluarga. Lakukan karya-Mu yang besar Tuhan. Hari ini mata yang buta dicelikan. Kami melihat dan iman bangkit kembali. Bahwa bisa, bersama Tuhan bisa. Bisa, bukan kekuatan kami tapi bersama-Mu Bapa. Tuhan, impartasikan ini kepada setiap ibu. Sehingga pulang dari sini mereka akan ada di lokasi pembangunan Tuhan. Mereka akan ada di lokasi sedang terjadi konstruksi bangunan rumah tangga secara rohani. Maka mereka pulang siap menyingsingkan lengan bajunya untuk berkarya bersama Tuhan. Karena tidak main-main. Perempuan-perempuan ini bijak. Dan mereka sanggup mendirikan bersama dengan Engkau. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu karena kebenaran yang kami tahu. Itu memerdekakan kami. Kami gak bisa lagi ditipu setan. Tidak bisa ditipu setan. Aku ikat kebohongan-kebohongan itu. Aku ikat tipu muslihat itu. Di dalam nama Yesus. Spirit of freedom. Kemerdekaan terjadi dalam pikiran dan roh setiap wanita di sini. Siapa yang sudah dimerdekakan oleh anak Allah itu sungguh-sungguh merdeka. Dan hanya orang merdeka yang bisa bermitra dengan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk ibu-ibu sekalian. Wanita-wanitanya Tuhan, shalom semuanya. Terima kasih Bu Evelyn untuk sharing yang sangat powerful. Di bawah aja. Mau di atas tetap juga gak apa-apa. Oke, wanita-wanita Tuhan, antusias hari ini. Hari ini kita masih punya sedikit waktu. Jadi saya persilahkan mungkin bagi wanita-wanita yang mungkin ada yang kurang jelas, ada yang mau bertanya atau mungkin sharing di tempat ini, boleh lambaikan tangan nanti dibantu oleh pengurus. Ada? Sementara belum ada beberapa yang masuk ke WhatsApp saya Bu gitu, karena banyak mungkin ibu yang tadi ibu bilang malu-malu kucing ya. Jadi pakai WhatsApp gitu ya. Pertanyaan yang pertama Bu, bagaimana wanita bijak peduli dengan orang lain terhadap orang-orang yang tidak seiman dengannya gitu. Oke. Alkitab jelas berkata ya bahwa kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita, betul? Lalu yang kedua, hukum yang sama bobotnya dengan hukum pertama itu adalah mengasihi sesama kita. Jadi sudah jelas memang firman Tuhan menasehatkan kita, memandatkan kita untuk mengasihi, menunjukkan kasih kita kepada orang-orang yang belum percaya Tuhan. Jadi sebagai wanita yang bijak, ini adalah perbuatan atau tindakan yang perlu kita tunjukkan buat orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Nah, kalau kita turunkan itu kan kalimat itu bobotnya besar ya. Kita turunannya jadi kayak rumus gitu, turunannya apa? Aplikasi praktisnya. Aplikasi praktisnya bisa macam-macam. Ibu-ibu ketemu orang gak kenal Tuhan di mana sih? Kalau tadi saya lihat kan, oh banyak wajah-wajah mau jemput anak sekolah nih. Di sekolah bukannya ada ibu-ibu lain juga, ya kan? Saya kemarin, ini sharing ya, ngobrol sama seorang ibu muda, anaknya baru masuk kelas 1 SD.
Saya bilang, anakmu itu waktu TK, sekolah Kristen, murid itu satu kelas cuma 12. Ya. Nah sekarang masuk SD itu 25, berarti ada 2 kali lipat ganda kan. Nah saya bilang begini, kita ini mau intensional atau mau kayak, kalau orang-orang Kristen suka bilang ya ngalir aja gitu. Saya tidak percaya dengan mengalir kecuali mengalirnya kasih Tuhan. Jadi kita jangan salah interpretasi ibu-ibu ya. Kita suka interpretasi, kita ngalir aja. Enggak, dalam hidup ini kita mesti intensional. Katakan intensional. Ya, bijak itu berarti ibu-ibu paham unsur intensionalitas, itu kesengajaan. Nah saya bilang sama ibu-ibu ini, anakmu itu berarti berkenalan dengan 24 anak lain. Ini sekolah Kristen, 24 anak lain. Kamu perlu kenal siapa anak-anak itu, 24 itu. Kita jangan, apalagi kalau sekolah umum ya, sekolah Kristen aja sebetulnya bukan jaminan. Ya. Karena 24 anak lain di ruang kelas itu adalah produk dari pola asuh 24 pasang suami istri. Ya kan? Apa yang di rumah kamu secara value, nilai-nilai Alkitabiah yang kamu tanam buat anak kamu, waktu dia di sekolah itu akan diperhadapkan dengan 24 anak lain yang adalah produk dari pola asuh dan culture keluarganya masing-masing. Benar nggak? Nah sekarang kita mau jemput bola, atau kita itu kalau jemput bola kita berinisiatif ya, atau kita biar ngalir aja. Kalau kita ngalir aja, seperti banyak yang sudah saya tahu dan saya counsel, banyak anak-anak yang ini sekolah Kristen kok, yang tiba-tiba terlibat dengan pergaulan-pergaulan yang bebas. Yang tiba-tiba kemudian ada nonton hal-hal yang dia mestinya nggak tonton. Itu di mana? Di sekolah, kenalan sama anak-anak itu. Yang kalau kerja kelompok, ya tugas, project di rumah teman-temannya. Lalu kita berpikir, kan Kristen, ya udahlah, kita nggak tahu itu. Jadi saya bilang, ini perlu ada unsur kesengajaan, intensionalitas. Karena memang nggak ada abrakadabra. Mendingan kamu yang hosting. Mendingan kamu yang, ayo kita bikin WhatsApp grup, ayo kita kenalan, inisiatif gitu loh. Ya, kalau mungkin juga di kelas itu ada yang non Kristen ya sekalian bisa diberkati juga. Tetapi perlu ada unsur kesengajaan ibu-ibu. Kita nggak bisa biarin anak kita nggak apa-apa. Ya siapa, anakmu main di mana, temennya siapa gitu kan. Jadi memang ini salah satu contoh praktis ya. Jadi turunannya ke bawah ya kayak gitu. Karena ini barusan aja fresh masih di dalam ingatan saya. Untuk menjadi berkat bagi teman-teman sekelas anak kita. Untuk kenal orang tua lain di situ. Kita juga jadi tahu anak saya terpapar dengan pergaulan yang model apa. Nilai-nilai hidup yang seperti apa. Jadi yang mungkin ibu-ibu perlu ingat di situ adalah unsur kesengajaan. Kita jemput bola. Gitu ya, semoga menjawab. Oke. Jadi everything harus kita bergerak ya. Seperti yang tadi Ibu bilang mendirikan rumah juga harus bergerak. Ya. Ada inisiatif ada dari inisiatif. kita ya. Oke, baik, thank you Bu. Ada yang mau bertanya secara langsung sebelum saya ke pertanyaan yang selanjutnya? Ini ada masuk soalnya beberapa. Siap. Kalau enggak ada, izinkan saya lanjutkan ya Bu ya. Pertanyaannya masuk ini kan wanita bijak haruskah selalu kuat dan menjadi teladan bagi anaknya. Nah ini ibunya punya kasus anak saya sudah berumur 25 tahun. Tapi dia malas untuk ke gereja. Karena bagi dia 1 minggu 7 hari. 6 hari udah bekerja. Jadi minggu itu menurut dia haknya dia untuk istirahat. Apakah salah jika saya paksa atau saya temenin ke gereja padahal usia kan sudah tidak muda? Apakah saya bijak kalau maksudnya memaksa anaknya untuk tetap ke gereja gitu? Very good question. Ini Tuhan emang tahu ya kapasitasnya saya, jadi saya dikasih pertanyaan yang emang udah dialami gitu loh. Kalau belum saya alami agak bingung saya ngejawabnya. Saya juga lagi ngalami case yang seperti itu soalnya. Jadi oke. Itu pikiran anak umur 25 tahun dan itu sah-sah aja emang mikirnya kayak begitu ya. 6 hari udah kerja terus hari terakhir ya aku mau istirahat dong. Ya, kalau ini anak perempuan mungkin ya dia mau di rumah, dia mau nonton Netflix barangkali ya. Korean drama berulang-ulang gitu, serial panjang. Buat dia itu istirahat gitu kan. Terus mesti ke gereja, terus kenapa mesti gereja kan gitu. Lalu tadi pertanyaannya, ini anak umur 25 ya. Berarti sudah di atas usia 17 tahun. Nah ini pola parenting akan beda.
Jadi kalau tadi Ibu bertanya, saya appreciate diajukan pertanyaan itu, jadi kita juga jelas. Terhadap anak kita yang sudah di atas usia 17 tahun. Itu sudah tidak bisa ada pemaksaan. Pemaksaan itu sebenarnya dengan kata lain, itu kan katanya agak-agak keras ya. Tapi sebenarnya bahasanya itu adalah directional. Ya. Jadi pola parenting yang directional. Nah, pola parenting directional itu sudah tidak tepat dipakai untuk anak yang umur 25. Pola parenting directional itu untuk anak di bawah, ya balita bolehlah. Bayangkan, itu pola untuk balita. Balita tuh model gini, ini jamnya makan nih. Ayo makan ya. Nah anaknya suka lari-lari. Wah mau makan mesti dikejar. Terus kita gendong tuh, ini directional. Kita gendong tuh anak, taruh di high chair. Makanannya taruh di situ, singletnya dibuka. Udah silakan, mau dikasih sendok kayak dia mau makan, dia gerak-gerak, pokoknya makan. Tapi orang tuanya gendong kan, bek ditangkap gitu. Lagi lari ditangkap, bek gitu kan. Kalau 25 tahun kan gak bisa ditangkap. Paham ibu-ibu ya? Itu directional. Jadi artinya kita langsung pegang anaknya, kita kerak gitu. Itu 5 tahun boleh. Bahkan waktu si anak itu transisi ke usia 6 tahun, 7 tahun. Itu mesti ada sedikit demi sedikit perubahan pola parentingnya. Nah itu salah satu pola parenting. Jadi kalau 25 udah gak bisa. Jadi kan bukan directional jadi artinya. Tapi ibu ini rindu supaya anaknya itu, oke sekarang kita mesti definisikan. Ibu ini rindu anaknya masuk gedung gereja atau rindu mengalami Tuhan? Yang mana? Kita asumsikan ngalamin Tuhan lah ya. Good. Ibu-ibu tolong ya, kita harus definisikan dengan clear. Karena saya juga baru saja punya pengalaman orang tua yang gerek anaknya masuk ke gedung gereja. Udah gitu pindah-pindah lagi, gerek terus. Waktu duduk di counsel sama saya tanya, kamu udah lahir baru belum? Anaknya kagak tahu itu apa lahir baru. Karena selama ini ya orang tuanya yang directional, bawa dari sini ke sana. Sampai udah gede. Anaknya gak ngalami Tuhan. Ayo coba kita definisikan ulang ibu-ibu. Kita rindu anak kita mengalami Tuhan. Karena itu modalnya. Kan ibu-ibu gak akan selamanya megangin dia. Satu hari dia berumah tangga dan akan siklus berulang ya. Menghadapi segala macam lika-liku permasalahan hidup rumah tangga seperti yang ibu-ibu ngalami. Lah kalau dia tidak terkait berakar dalam Tuhan, kira-kira harapan dia apa? Gak ada loh. Jadi target kita adalah supaya anak kita mengalami Tuhan, bukan ke gedung gereja. Kalau ujungnya kemudian dia masukkan ke gedung gereja itu kan dalam fellowship dengan orang-orang percaya dong. Ya kan, ada ayatnya juga. Jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Oke, itu targetnya di sana. Tapi untuk dia bisa mengalami community living dimulai dengan dia mengalami Tuhan. Dari mana mengalami Tuhan? Kira-kira gembalanya dia siapa? Gembalanya nih anak ini siapa gembalanya dia? Gembala dia? Orang tuanya. Itulah gembalanya. Dan bapak ibu, ini bapak-bapak yang nonton dan ibu-ibu yang ada di sini dan ibu-ibu yang nonton dari rumah atau dimanapun. Saya mau bilang ya, menjadi orang tua. Ini kan turunan ya, turunan itu artinya dari perkawinan kemudian kan jadi rumah tangga ya. Lalu rumah tangga kemudian ada parenting. Saya mau bilang, waktu seseorang wanita lajang menjadi istri lalu status berubah menjadi ibu. Saya berkata, sebagai orang tua, sebagai istri atau sebagai ibu, mama atau papa, ada urapan orang tua. Karena posisi itu posisi otoritas yang dari Tuhan. Itu title yang sangat terhormat. Mama dan papa. Mama dan papa itu punya pengurapan. Pengurapan mama, pengurapan papa. Saya yakini seperti itu. Artinya apa? Anda diberikan mandat dan otoritas dan anugerah oleh Tuhan untuk menggembalakan anak-anakmu di rumah. Nah itu nomor satu perlu disadari. Bahwa si mama ini, kadang-kadang kita pikirkan, ya mending dia dibawa ke gereja supaya dia dengar khotbah. Lalu di otak kita pikir, nah di gereja itu tuh dia di jamaah Tuhan, di gedung itu. Ntar kalau dia dengar khotbah, ada gembala, pendeta dari mana. Jadi orang tua tuh kayak minggir ke samping biar anaknya disentuh sama hamba Tuhan lain, betul ya? Padahal Tuhan kasih akses yang unik dan spesial bagi mama dan papa untuk bicara ke dalam kehidupan anak-anaknya. Jadi nomor satu yang mesti direstorasi apa? Restorasi pemahamanmu dan peluk peranan itu. Yes, aku diurapi. Kalau orang tanya lu diurapi jadi apa? Lu jadi song leader. Aku diurapi jadi mama buat anak-anakku. Aku diurapi untuk jadi papa buat anak-anakku. Itu ada urapan, ada anugerah, ada otoritas Tuhan. Itu nomor satu mesti tahu.
Setelah itu yang kedua apa? Berjalanlah di dalam urapan itu. Orang yang diurapi Tuhan akan diberikan skill untuk bisa bicara. Kan Anda yang paling tahu anak Anda lagi mood gak nih ajak ngomong atau gak mood. Dia lagi bete atau dia gak bete. Ke anak Anda nih enaknya ngobrol pada saat makan. Kan ada anak-anak tertentu yang jalur masuk ke hatinya tuh lewat perut. Itu jalurnya loh, heran loh, jalan tolnya itu perut dulu, barbecue Korea kayak apa, nanti masuk ke hatinya. Itu kan cuma Anda yang tahu. Ada yang mungkin anaknya ini kalau dipeluk, ada yang mungkin anaknya ini kalau dibanggakan, baru nanti hatinya lumer. Nih jadi mama nih mau ngomong sama kamu, gitu. Emang dikira yang kayak gitu siapa yang diurapi yang paling tahu hati anak Anda? Itu orang tuanya. Ayo para ibu di sini bilang, saya diurapi untuk jadi mama buat anak-anak saya. Itu dahsyat loh. Ya, itu dahsyat sekali. Semoga itu menolong ya. Kesadaran bahwa Anda diurapi untuk anak-anakmu. Jadi jangan merasa kalah gitu kayak ya gue mah kurang nih. Yang diurapi itu pendeta yang ada di TikTok, yang ada di Instagram. Dia tidak lahirin anak Anda. Anda tuh yang 9 bulan mengandung berat-berat ngangkut tuh anak. Itu datang dengan pengurapan saudara. Jangan anggap remeh. Makanya pemahaman ini penting ya. Jangan jadi kucing kita malu-maluin. Berarti sadarin kalau kita nggak bisa paksa lagi tapi ada urapan untuk orang tua lah ya. Iya, ini pola parentingnya memang mesti beda ya. Berarti kita pelan-pelan bukan berarti harus hadir di ruangan gereja kalau memang itu dipaksa gitu ya. Tapi biarlah dalam hati mereka ada Tuhan dulu, itu yang diprioritaskan. Dan mereka mengalami Tuhan lewat gembala rumah. Siapa gembala rumah? Orang tuanya. Dan ngalami Tuhan lewat gembala rumah itu bisa terjadi di rumah, bisa lagi di mobil, bisa lagi di mall. Anak itu mengalami kasih sayang Tuhan lewat papa mamanya. Jadi ini juga memutuskan tembok-tembok bahwa lawatan Tuhan itu hanya terjadi di dalam gedung gereja. Itu bisa terjadi di rumah. Potensinya lebih banyak kan, anak kita kalau di gedung gereja cuma berapa jam? Lah tidur di kamarnya mondok berapa lama? Yang gak mau keluar-keluar dari kamar itu. Baik, nanti kalau memang udah ada ini baru kita arahin lagi ya Bu ya. Baru kemudian dari situ kita bikin jembatan, perkenalkan ke teman-teman. Ada loh teman-teman yang seumuran kamu loh, coba. Kadang-kadang mungkin tidak langsung gedung gereja, teman-teman itu diundang ke rumah. Kan mesti kreatif nih, kenalannya di rumah, entah lagi pesta ulang tahun kah, bikinlah makan-makan, undanglah gitu kan. Nah waktu mereka mulai enak berteman, nah ini mungkin mesti berapa kali kita gak tahu. Enak juga ya begaul nih teman-teman gereja, enak juga ya. Cool juga gitu loh. Enggak kayak kaku-kaku gitu loh, kayak di baju yang dipakein kanji. Teman gereja juga oke gitu kan. Nah tiba-tiba dia mau ayo ketemuan yuk, kita ada ngumpul. Ya mau dia. Tapi kalau kita langsung loncat dari rumah kita gerek. Itu kayaknya banyak skip proses. Mungkin menyenangkan hati mamanya dia datang ke gedung gereja. Anaknya yang sebel ya Bu. Iya, nanti malah jadi sebel. Oke, baik. Bu mungkin karena waktu dua pertanyaan terakhir. Satu yang tadi sudah masuk dan satu dari Ibu ini nanti. Yang masuk ke saya tadi, Bu bagaimana untuk menjadi, kan wanita bijak. Wanita bijaksana. Tapi sudah terlanjur lelah, capek. Kayak firman itu juga udah gak bisa masuk ke dalam diri gitu. Lalu mau bagaimana mengimplementasikan menjadi wanita bijaksana? Oke. Ibunya hadir di sini nggak? Ibunya dia bilang temennya. Jadi temennya. Dia harus hadapin bagaimana ke temennya. Temennya ini udah ibaratnya mungkin udah skeptis ya. Aduh nggak usah ngomong firman-firman deh, saya udah lelah ngerjain, maksudnya hadapin hidup, permasalahan dan lain sebagainya gitu. Ya. Kalau ini bicara buat teman, berarti kan kita menjadi saluran Tuhan buat teman kita itu. Ya. Kelelahan ini adalah sesuatu yang memang harus dihadapi ya. Jadi kita juga nggak bisa bilang kalau ada teman kita curhat bilang, aduh gue udah capek banget sama hidup ini. Kita nggak bisa masuk kuping kiri keluar kuping kanan, ya. Nggak bisa diabaikan, ya. Entah dia cuma sekedar lelah atau dia burn out, ya. Nanti dari situ kan ujungnya bisa depresi itu. Jadi kita adalah telinga Tuhan buat dia. Itu nomor satu. Kalau itu teman kita, ya kita adalah telinga Tuhan buat dia. Jadi dia tahu Tuhan tuh ada
dan mau dengerin dia karena kita hadir di situ. Kita perpanjangan tangan Tuhan buat dia. Ya. Tapi kalau itu kita yang alami, jadi kita nggak sedang ngomong mengenai orang lain. Aku lelah, aku capek. Terus mesti gimana? Firman udah nggak masuk. Ada satu quote yang saya baru baca ya beberapa waktu lalu. Dia bilang begini, Tuhan itu tidak terintimidasi dengan kelemahan kita atau apatisnya kita tuh enggak. Cuman satu hal yang kita nggak boleh lah, yaitu meninggalkan Tuhan. Artinya biar kamu lelah pun, kamu ngomongin, talk it out gitu loh. Omongkan aja sama Tuhan. Ya, mungkin nggak bisa buka Alkitab, ya udah nggak usah buka Alkitab. Tapi you are there, kau hadir di situ dan sampaikan pada Tuhan dan bilang, Tuhan aku nih capek banget loh. Aku lelah. Aku nggak tahu nih hidup mau dibawa kemana. And talk it out. Tuhan tidak terintimidasi dengan yang kayak gitu. Ya, daripada kita lari ke hal-hal yang lain, boleh nggak? Talk it out. Omonginlah itu sama Tuhan gitu. Ya. Dan waktu kita bicarakan, saya tahu Tuhan itu tidak mempermainkan hidup kita. Waktu kita ngomong sama Tuhan bahwa kita capek, kita lelah, Tuhan tangani kelelahan kita itu. Ya, yang pasti adalah jangan dalam keadaan lelah kita paksakan diri untuk aktif dengan pelayanan. Kadang-kadang kita pikir, kalau gue lelah mungkin kalau gue ikut pelayanan ini akan menyegarkan kita. Itu terbalik saudara. Jangan ya, jadi nanti pelayanan bisa jadi kayak drugs buat kita. Tapi kalau kita lelah ya berhenti dulu, berhenti sejenak. Ya, makanya ada sabatikal kan. Kita berhenti sejenak, lalu tangani kelelahan itu. Menanganinya gimana? Kalau banyak orang yang menangani kelelahan sebetulnya lelah, tapi menangani kelelahan itu dengan pakai drugs. Drugsnya mungkin dia nggak pakai obat apa yang lain-lain, tapi drugsnya itu adalah makan-makan, shopping. Drugsnya itu adalah Netflix, ya kan, binge watching, nonton Korean drama nggak kelar-kelar. Bayangin 12 sesi dihabiskan dalam 3 hari sebelum gue udah 3 hari nggak tidur nih. Lah kok bisa nggak tidur? Ya Korean drama. Nah, itu ya sama aja dengan drugs. Tapi sebenarnya kenapa? Kita mau nggak ngerasain kelelahan kita. Gitu loh. Sama kan fungsinya sama drugs kan. Kita nggak mau menghadapi kenyataan dan kecapean kita, jadi kita suntik sama drugs. Ada orang nyuntikin drugsnya dengan ikut pelayanan, makin lama makin sibuk, sebenarnya lagi capek. Nah sebenarnya jawabannya ya udah berhenti dulu ya, kalau emang capek ya berhenti dong. Dan kita talk it out with God. Berani nggak? Duduk aja. Kalau emang nggak berani sendiri mungkin ditemenin. Ayo ngomongin sama Tuhan. Dan Tuhan kita berkata, mari kepadaku kamu yang letih lesu berbeban berat. Nah dia akan tangani kita di kelelahan itu. Jadi kalau kita mengalami kelelahan seperti itu. Kalau teman kita yang mengalami kelelahan, kita pinjemin telinga buat dia. Ini namanya ministry of presence. Ya, ini namanya pelayanan kehadiran. Kadang-kadang orang yang hadir sekedar hadir minjemin telinga gak usah kebanyakan ngomong. Kita jadi pendengar. Mendengarkan orang itu. Karena dia langsung sama Tuhan mungkin belum. Kita lah di situ perwakilan Tuhan yang kasih telinga untuk dengerin dia. Iya. Itu yang kayak gitu sebenarnya gampang ya. Karena gak banyak ngomong kan. Dia cuma bilang gitu ya. Oh. Itu doang loh kata-katanya. Gak usah kutip ayat loh. Ya. Oh. Bagus ya. Kamu gak usah hafal ayat banyak-banyak. Kamu hadir di situ dan gitu ya. Oh ya. Itu dia akan merasa dimengerti. Gak usah kutip ayat, itu pelayanan paling mudah. Enggak harus khotbah kayak saya. Tapi kebanyakan orang gagal di situ. Kenapa? Mulut kita nih loh. Itu yang berat justru. Kita kepingin langsung kasih nasihat. Langkah 1, langkah 2, enggak, kita cuma perlu diem. Pakailah bahasa itu aja. Itu doang. Habis itu udah dia seneng. Oke ya udah tepuk-tepuk. Iya. Udah habis itu kamu pulang. Tak kalau dipanggil lagi datang. Iya. Sama doakan ya Bu ya. Ya kalau dia mau didoakan ya. Kadang-kadang kita juga ya oke kalau dia gak keberatan didoakan kita doakan. Saya juga kalau sama orang saya bilang kamu gak keberatan saya doakan. Nah kita lihat kalau dia gak keberatan kita doain. Ada kan orang-orang kalau gitu waktu dia masih sebel sama Tuhan dia gak usah didoain. Tapi gak apa-apa dia gak mau didoain tapi kan kita hadir di situ. Kitalah hadirat Tuhan bagi orang itu. Jadi kalau mau ditutup dalam doa gak masalah. Kita doa dalam hati kita bilang Tuhan jamah. Cuma dari mulutnya ngomong
Baik. Udah latihan tuh, itu pelayanan. Namanya ministry of presence. Katakan sama-sama, ministry of presence. Ada tuh pelayanan hadir. Udah, itu paling gak banyak kutip ayat. Cuma Oke, makasih Bu. Iya, Ya, oke. dan itu- pertanyaan terakhir mungkin ini. Siap. Oke. Shalom Ibu, ini ada pertanyaan terakhir, saya mewakili teman saya. Mungkin dia keluarga besar dan dia sebagai kakak, adiknya itu menikah dengan orang yang beda agama. Sampai sekarang dia belum bisa untuk menerimanya. Gimana Bu untuk bisa legowo gitu loh. Ada di sebagian sisi dia merasa kok jadi kakak gak bisa tuntun adiknya gitu loh, maksudnya gimana. Silahkan Ibu, terima kasih. Oke, nah ini anggota keluarga menikah dengan non-Christian, ya beda agama. Ya saya bisa merasakan bahwa kemudian hati seorang kakak akan gundah gulana ya. Ya adik gua kenapa dari sekian banyak orang kok milihnya yang di luar Tuhan. Itu pasti, itu perasaan itu sangat manusiawi. Namun di sisi lain juga begini, kita pegang satu firman Tuhan yang tidak berubah ya. Firman Tuhan yang berkata bahwa satu orang bertobat, seisi rumahnya diselamatkan. Terserah mau kejadian apa, firman Tuhan ya dan amin. Itu kita pegang. Ya, artinya itu yang kedua. Yang pertama kan tadi saya bilang saya mengerti perasaannya. Pasti gak enak gitu ngeliat, aduh gimana. Kita kepingin lah keluarga kita semua dalam Tuhan. Tapi ya itu pilihan dia kan. Nah yang kedua firman Tuhan berkata satu orang bertobat seisi rumah diselamatkan. Berarti sekalipun dia menikah sudah dengan non-Christian bisa balik gak dia? Itu tadi Lois sama Yunike. Iya kan? Tuh si Oma gak nyerah. Anaknya nikah sama orang Yunani. Padahal itu tidak sesuai dengan hukum Tuhan. Tapi lihat nih Oma gak nyerah. Anaknya balik ke Tuhan. Lalu kalau orang bilang iya anak dari perkawinan campur itu bisa kenal Tuhan gak? Tergantung siapa pendoa-pendoa syafaatnya. Jangan nyerah. Ya jangan nyerah. Ya, hanya karena dia menikah dengan non-Kristen apakah keturunan berikutnya memang neraka itu kuat ya dan akan merebut satu persatu keluarga kita. Kalau bisa diberantas semua, dihabisin semua. Tapi kan kuasa surga juga luar biasa. Kuasa salib Kristus luar biasa. Makanya saya gak setuju sama orang yang bilang, ya saya cuma bisa berdoa saja. Itu tolong, itu kalimat yang keluar dari kucing-kucing garong. Jangan malu-maluin kamu. Malu-malu kucing. Jangan pernah bilang, aku bisa buat apa? Aku cuma bisa berdoa. Gila, baca lagi Alkitabnya. Itu kalau kayak gitu belum pernah baca Alkitab. Jadi action yang mesti dilakukan gimana ya Bu? Kita pegang firman Tuhan. Satu orang bertobat, sisi rumah diselamatkan. Betul kan? Yang kedua, yang ketiga, berdoa dong kamu. Berdoa. Karena ada kuasa yang besar pada saat seorang percaya berdoa. Alkitab menulis kisah para rasul juga. 2 kali loh penjara itu gempa bumi dan roboh semuanya. Sampai anak-anak Tuhan bisa keluar dari penjara. Itu karena apa? Kuasa orang yang berdoa memuji Tuhan. Berarti kalaupun keluarga kita kemudian mengambil keputusan yang salah. Dia menikah dengan orang di luar Tuhan. Kita yang percaya punya hotline ke surga. Kita tetap mendoakan. Itu yang tadi yang pertama. Yang kedua ya. Yang ketiga berdoa. Yang keempat apa? Supaya emosi kita itu tidak wirwar gitu ya. Gak kacau balau. Ibu-ibu perlu mengambil posisi begini. Ada boundaries. Ya. Ada boundaries dalam arti kita gak bisa campur ke sana untuk ngutak-ngutik. Itu tidak bisa. Karena toh sebagai orang dewasa adik kita ini sudah mengambil keputusan menikah dengan non-Kristen. Sekalipun tidak sesuai dengan keyakinan dan keinginan kita, itu sudah keputusan dia sebagai orang sekali lagi sama seperti orang-orang dewasa tuh gak bisa kita direksional ya. Gak bisa kamu harus gini, gak bisa. Tapi di sisi lain ada kuasa doa. Jadi sementara di depan mata kita tidak berkenan, kita tetap berdoa. Sementara di depan mata sebenarnya gak srek, kita tetap harus bertindak dengan kasih sayang. Masih mau gak buka pintu? Kalau si adik datang dengan istrinya yang non-Kristen misalnya, boleh gak datang ke rumah kamu? Ya, kalau anaknya ulang tahun, kamu mau datang gak sebagai tante? Tetap menunjukkan kasih sayang, sekalipun pilihannya Anda tidak cocok.
Karena kalau dia tidak mengalami kasih Tuhan yang tidak bersyarat, bagaimana dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu penuh kasih? Nggak akan ada jalan. Jadi artinya biar keputusannya salah, jembatan itu nggak boleh dipotong. Jembatan itu tetap harus ada. Karena itu belum, kalau film tuh kan ada tuh di layar bagian terakhir, the end. Finish, sudah selesai. Belum. Kita mesti bilang dalam hati Tuhan, itu masih satu chapter. Bukunya belum kelar. Bukunya belum kelar. Dan saya akan terus berdoa. Karena masih ada chapter berikutnya. Dia akan diselamatkan. Dia akan diselamatkan karena janji Tuhan itu tidak batal. Satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Seringkali kita berpendapat kalau dia sudah di luar Tuhan, dia udah nikah sama orang yang tidak berkenan sama kita, kita langsung putus hubungan. Lalu begitu putus hubungan dia udah gak ngalami lagi tuh kasih Tuhan. Nanti dia akan bilang, tuh kan gue bilang juga apa, emang orang Kristen tuh jahat. Jadi bener dah orang Kristen jahat, dia gak mau tuh. Ya apalagi yang belum kenal Tuhan. Oh gitu ya, iya tuh teman kantor gue juga ada. Nah jadi banyak kesandung. Kita ikut nyandung juga. Gitu ya. Oke, baik Bu. Jadi berdoa tapi tetap jaga boundaries lah ya. Jaga boundaries dan tetap menunjukkan ekspresi kasih. Kasihnya Tuhan. Ya, kita nggak putuskan jembatan. Terima kasih banyak Bu Evelyn. Siap. Untuk hari ini ya. God bless you ya semua ibu-ibu. God bless you.